Iya, dari Sarah Rohendi kita akan ke Karisma Kristi. Kristi, kalau kita lihat tadi laporan dari Sarah, volume kendaraan pada arus balik pemudik di Pelabuhan Merak mengalami penurunan. Lalu bagaimana dengan data atau pantauan di Pelabuhan Bakauheni Lampung pada pagi hari ini? Iya, selamat pagi Eva dan juga selamat pagi pemirsa H+6 yakni pada hari Jumat 28 April 2023 bertepatan pada hari ini pemirsa pantauan kami pada dini hari tadi Eva dan juga pemirsa sempat terjadi adanya kepadatan. Namun saat ini pantauan terkini kami pukul 4:15 maksud kami pukul 5:15 saat ini terpantau sudah terurai masuk ke dalam kapal. Saat ini saya bisa informasikan pada Anda pemirsa, di titik saya ini merupakan dermaga eksekutif di mana ini mobil-mobil penumpang 1, 2, 3 mobil penumpang mulai masuk ke KMP Legundi Tanjung Perak yang saat ini masih menunggu untuk para kendaraan dan penumpang ini untuk naik ke atas kapal. Dan saat ini bisa kami informasikan bahwa pagi hari ini rekayasa lalu lintas di area pelabuhan tidak diberlakukan karena memang kita melihat bahwa ini keadaannya relatif sepi pemirsa dibandingkan hari-hari sebelumnya. Dan kami juga bisa menginformasikan kepada Anda pemirsa biasanya rekayasa lalu lintas di area pelabuhan ini akan diberlakukan menjelang siang, sore, dan juga malam hari nanti. Kami akan terus memantau untuk Anda apakah pada hari ini akan terus terjadi penumpukan ataupun lonjakan di Pelabuhan Bakauheni sendiri. Dan saat ini kami bisa informasikan kepada Anda data 12 jam terakhir yang saya dapatkan dari pihak ASDP, pemirsa sudah ada 34 kapal yang beroperasi. Di mana 34 ini yakni 4 kapal di eksekutif dan juga 30 kapal dioperasikan untuk di reguler pemirsa. Dan untuk itu dermaga juga ini di eksekutif hanya 1 dan juga di reguler ada 6. Dan ini bisa menunjukkan bahwa memang pantauan kami di dermaga eksekutif ini lebih terjadi penumpukan dibandingkan dengan dermaga reguler. Dua hal tersebut yang sudah saya sebutkan tadi merupakan hal-hal yang memang menjadi faktor kenapa di dermaga eksekutif di kantung-kantung parkirnya lebih terlihat padat dibandingkan dengan dermaga reguler karena dermaganya hanya 1 lalu kapal yang dioperasikan ini hanya 4. Itu jumlah maksimal pemirsa. Dan juga total trip yang sudah kami dapatkan yakni selama 12 jam terakhir ada sekitar 59 trip. Jika di Pelabuhan Merak terjadi kelandaian atau penurunan dan saya bisa menginformasikan kepada Anda pemirsa, memang data selama 12 jam terakhir ini menunjukkan bahwa adanya penurunan realisasi total penumpang yakni 59.861. Dan ini turun cukup banyak pemirsa, 30% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun lalu. Kami memperkirakan penurunan ini dikarenakan banyak penumpang yang akan pulang ke Pulau Jawa ini sudah pulang lebih dulu di gelombang pertama atau sebelum gelombang pertama puncak arus balik. Dan kami juga akan memprediksi ini akan terjadi lonjakan kembali pada akhir pekan nanti pemirsa, di mana memang sudah diprediksi oleh pihak ASDP pada tanggal 29 dan juga 30 April akan menjadi puncak arus balik periode atau gelombang kedua. Dan total penumpang yang sudah diseberangkan dari H-10 hingga H+5 tercatat sudah ada 848.068 orang. Dan ini naiknya hanya sedikit sekali, hanya 1% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun lalu. Dan untuk total kendaraan yang telah menyeberang ini tercatat sebanyak 176.913 unit. Ini turun sebanyak 2% dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun lalu. Dan kami juga menginformasikan kepada Anda pemirsa, jangan sampai ketika Anda sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni tidak memiliki tiket. Karena di Pelabuhan Bakauheni sendiri sudah tidak lagi melayani pembelian tiket di tempat. Pastikan juga Anda sudah mengetahui bahwa pelabuhan-pelabuhan ini sudah difungsikan seperti Bakauheni dan juga Panjang sebagai pelabuhan alternatif, di mana untuk di Pelabuhan Bakauheni sendiri hanya melayani untuk kendaraan roda 2, 4, bus dan juga truk golongan 5B, dan untuk di Panjang akan melayani roda 2 dan juga truk logistik pemirsa. Sementara demikian Eva, kembali ke studio. Baik, terima kasih jurnalis MGN Karisma Kristi. Sebelumnya juga ada Sarah Rohendi. Terima kasih teman-teman untuk informasinya.